Katakan aku cinta kamu, obat mataku ingin bertemu, ungkapkan isi di hatiku. Luka-luka yang ku rasakan, semua bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Untuk aku pasti tahu isi di hatimu. Jadilah memang kau benar-benar sayang aku, kau takkan membuatku mengemis perhatian. Aku lilo dirasa keloro dan rasa nelongso kelangan tresno. Takkan bisa, yakinlah bisa lewati cobaan berjuang bersama. Percaya pada Tuhan yang kuasa dan memberikan pertolongan. Kesedihan berganti bahagia. Yakinlah kita bersama bisa. Yakinlah di hati kita bisa. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan aku cinta kamu. Oh, 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 bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Maafkan aku melukis luka, membuatmu bersedih, mengundang air mata. Cinta, tak mengapa kau marah, tapi satu ku minta, jangan kau usaikan kita. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Dan masih banyak lagi.
Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Christian, atau biasa dipanggil Mike Bagindas. Tadi barusan aku nyanyiin flashback lah, nostalgia. Aku nyanyiin karya-karya yang gue buat, mulai dari album pertama sampai kedua, dan masih banyak lagi. Nanti kalau dinyanyiin semua jadi cover nantinya. Mending Bagindas bikin karya baru, masih banyak lagi. Jadi di sini Mike pengen mengupas tuntas kapan lagu itu tercipta, lagu itu tentang apa, terus gimana sih caranya bikin lagu, trik-triknya. Jadi trik-trik bikin lagu ala Mike Bagindas. Nah, kalau CNTA ini tentang pribadi saya gitu. Waktu itu saya di Bandung itu suka dengan seseorang gitu. Dan begitu suka dengan seseorang, saya ditolakin terus gitu. Memang benar-benar ditolak gitu. Saya tidak bisa sebut nama orangnya karena orangnya juga udah berkeluarga, udah punya anak. Nggak enak juga nanti kalau suaminya lihat kan. Tapi permisi nih, akunya cuman sekedar menyampaikan ini sejarah lagu gitu. Waktu itu saya ngejar seseorang dan saya ditolak terus sampai akhirnya terciptalah lagu itu. Waktu itu saya Bandung sampai saya kasih tahu nama kotanya aja, di Sumedang waktu itu. Mondar mandir, saya cuman satu lagu itu buat orang itu. Sebetulnya CINTA dulu tuh lagu yang aku sembunyiin. Jadi ceritanya jadi CNTA ketika aku bikin, aku patah-patah gitu karena dasarnya memang orang Bandung itu cengos. Bahasa cengos itu apa ya, mereka tuh bodor, lucu-lucu, orangnya tuh suka bercanda semuanya. Jadi pas bikin CINTA itu dikerjain, udahlah begini, akhirnya jadilah CINTA gitu. Jadi CINTA bukan pure saya bikin gitu, enggak, tapi itu dapat masukan dari teman-teman juga. Makanya dalam satu band kita nggak bisa merasa saya paling bisa, saya paling besar, nggak bisa. Karena energi menjadi besar itu gabungan dari masing-masing energi gitu. Kalau untuk urusan bikin lagu, saya dulu nggak bisa bikin lagu karena saya dulu basically nggak suka musik dulu tuh. Dan bikin lagu itu nggak langsung bagus, melalui proses. Dan segini banyak belum tentu semuanya jualan. Ada yang nggak bagus, ada yang nggak layak gitu. Tapi butuh proses gitu. Kalau gift, lagu bisa saja itu gift, tapi bisa jadi dikejar gitu. Tapi saya mempunyai kepribadian kurang percaya dengan yang namanya talenta gitu. Karena talenta itu bisa talenta itu bisa kalah dengan yang namanya kerja keras gitu. Contohnya nih, oh kamu bisa bikin lagu berarti itu talenta. Enggak juga gitu. Kalau saya punya talenta sudah dari dulu, kenapa saya harus berjuang? Mending saya keluarin lagu pasti jadi gitu. Butuh proses gitu. Jadi saya pribadi mengatakan talenta nanti ya kalah sama yang namanya kerja keras gitu. Punya talenta terus kalau nggak diasah, males, nggak akan jadi apa-apa gitu. Itu menurut saya pribadi gitu. Jadi untuk bikin lagu itu butuh proses belajar. Semua orang bisa bikin lagu, bisa. Semua orang bisa bikin lagu, bisa. Semua orang bisa jadi pencipta lagu hebat, bisa. Karena setiap masa itu terjadi perubahan. Mungkin masanya ini lagunya si ini nggak laku, tapi di masa ke depan dia bisa laku. Jadi nggak ada karya yang buruk, yang jelek, nggak ada. Semua karya bagus. Tergantung momen yang ngeluarinnya gimana, promonya gimana, penerimaan masyarakatnya gimana. Intinya berkarya itu yang tulus aja dah.
Jadi kalau pertama orang bikin lagu itu kebanyakan itu dari kisah pribadi gitu. Walaupun itu nggak enak gitu. Tapi seiring waktu berjalan, akhirnya saya berpikir nggak semuanya kisah pribadi saya gitu. Akhirnya ketika dulu bikin lagu untuk ngeband santai, iseng, bukan pekerjaan. Tapi sekarang sudah menjadi pekerjaan. Jadi kalau saya tidak punya masalah, tidak bisa bikin lagu dong. Jadi nggak begitu. Saya bikin lagu itu selain kisah pribadi, tapi juga mengambil kisah kebanyakan orang. Bagaimana caranya saya itu menangkap sinyal-sinyal yang dirasakan masyarakat kita di Indonesia ini. Banyak yang galau, cinta-cintaan, dan bla bla bla, banyak banget. Nah itu yang saya ambil gitu. Kisah kebanyakan orang, bagaimana caranya saya bisa mewakili perasaan masyarakat Indonesia, terutama tentang cinta lah. Itu saya bikin lagu gitu. Sekarang saya mau berbagi ilmu yang saya punya. Jadi bagaimana untuk trik-triknya bikin lagu, cara bikin lagu ala saya. Karena setiap pencipta lagu beda-beda dan punya karakter masing-masing. Kalau saya bikin lagu nggak cuma Melayu aja gitu, banyak gitu. Ada pop, ada rock, Melayu, dangdut. Saya bikin banyak gitu. Dan di sini ada triknya. Saya mau bikin lagu langsung on the spot sekarang. Saya berbagi, kalau ini memang ada yang ngambil ya sudah gitu. Saya berbagi aja. Gimana sih caranya bikin lagu yang gampang? Oke, kita mulai pertama ya. Satu, tema. Jadi temanya itu coba dipikirin temanya dulu. Pingin bikin lagu tentang apa? Terus kalau lebih bagus lagi kalau lagi sedih atau lagi galau atau lagi jatuh cinta, yang di situ pas banget sama perasaan itu bisa dituangin. Dan bikin aja, nggak usah takut untuk jadi kayak mirip ini, jadi kayak mirip ini. Bikin aja dulu. Jangan ada rasa takut untuk bikin lagu takut mirip ini, jangan gitu. Bikin aja, notasi cuman itu aja kok. Dan pasti ketemu, mungkin ada kemiripan walaupun nggak pingin kesana gitu. Trik pertama itu tadi temanya. Kalau udah nggak terpatok itu juga ya, karena bisa muncul refnya dulu atau muncul notasinya dulu. Intinya beranikan diri untuk bikin lagu tanpa ada rasa takut. Takutnya itu, aduh kok nggak enak atau mirip ini itu, enggak. Terus kata-katanya, lagu itu ada dua, ada yang benar-benar komersil, ada yang memang idealis banget gitu. Bebas mau kemana aja. Kalau saya lebih mengarah yang ke komersil, yang bisa dinikmatin semua orang. Jadi pertama bikin lagu itu bebas tentang apa aja bebas. Misal nih bikin lagu tinggal belok-belokin aja gitu. Misal aku bikin lagu pop ya, saya mulai dengan nada dasar dari chord A. Usahakan pikirkan yang simple gitu. Kata-katanya yang simple aja dulu cara belajarnya. Misal ada lagu kayak Bintang Kecil, Pelangi-pelangi alangkah indahmu, atau itu lagu apapun, lagu anak-anak bisa jadi lagu. Intinya bagaimana kita mengaplikasikan ke jenis lagu. Next, misalkan nih, saya mulai dari nada dasar A. Nih, notasi chordnya A. Tak bisa aku menanti terlalu lama, tak bisa aku menunggumu tanpa pastimu. Sayang, dengarkan aku masih bertahan.
bertahan menunggu kamu. Aku mengharapkanmu. Terimalah cintaku dari dalam hati, ku sangat mencintaimu. Terimalah sayangku dari dalam jiwa, oh terimalah. Itu misal kayak gitu. Itu on spot, tapi banyak lagi. Mau pop, mau rock, intinya triknya itu jangan dipersulit gitu. Apa yang ada di hati pertama omongin aja. Ini tadi aku nggak nulis dulu, tapi langsung. Atau mungkin misalkan Melayu nih, mungkin dianggap orang Melayu susah. Sebetulnya Melayu paling gampang, karena itu tidak bertabrakan dengan kultur kita yang Melayu. Kalau kita bikin lagu blues, kita bikin lagu ini, itu pasti agak susah gitu. Dan itu butuh proses juga gitu. Melayu gampang kok, paling gampang gitu. Semuanya juga gampang, tapi butuh trik-trik khusus lah gitu. Misal Melayu nih, di sini aku merindu dirimu, jauh di sana, di sini menginginkanmu. Aku padamu, di mana akan ku cari dirimu yang telah pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku merindumu. Kembalilah sayang, aku menginginkan dirimu, menginginkan semua tentangmu. Temani aku di sini. Kembalilah sayang, jangan engkau pergi lagi. Aku tak bisa tanpa kamu, ku masih mencintamu. Oh, 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 oh. Nah kayak gitu, itu langsung juga. Jadi jangan pernah ragu, jangan ada ketakutan, bikin-bikin aja tentang lagu. Itu trik dari saya. Beranikan diri, jangan cuman berangan-angan, waduh nggak bisa, hancur, nggak bisa ini, ganti lagi bikin. Nggak usah, bikin-bikin. Triknya satu, bikin yang simple, song, ref. Pertama bikin song, ref. Kalau masalah intro, interlude, dan lain-lainnya, itu masuk dalam kategori instrumen. Bagaimana caranya, maaf bukan instrumen, aransemen. Itu maksudnya aransemen. Lagu dari awal begini bisa jadi bisa bagus. Jadi lagu bagus itu didengerin dari mentah dulu. Ketika mentahnya bagus, kesannya pasti bagus. Gitu. Hak cipta ya. Bagaimana setelah kalian berkarya agar karya saya itu terlindungi. Langsung aja daftarin ke publish. Kalau saya kebetulan beberapa tahun ke belakang percaya dengan salah satu publisher di Indonesia. Saya sebutin namanya mungkin, tapi saya tidak kontrak eksklusif. Jadi per lagu. Dan di sana kalian nggak perlu ribet-ribet ngurusin ini dan itu, YouTube, Joox, banyaklah Spotify dan segala macam. Kalian nggak perlu repot. Serahin ke publish, mereka melindunginya. Hak ciptanya bener-bener paten, terlindungi karyanya. Kalau saya di Massive Publisher. Kalau kalian banyak karya, bisa ke publish langsung. Di Indonesia publish tuh banyak sekarang yang bisa dipercaya dan bagus kok. Tinggal bagaimana bargainingnya, kerjasamanya, seperti itu.
Intinya ke situ, ke publish. Setelah ada lagu, pingin rilis atau apapun, ke publish. Nah, untuk berikutnya sekarang ini lagi marak ya tentang cover. Yang di situ itu mereka mendapatkan ekonomi, mereka mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan yang bukan karya mereka sendiri. Ya, saya setuju sih dengan adanya harus ada izin gitu. Itu sangat benar sekali. Karena kenapa? Jangan cuma dilihat saya bisa bikin lagu sekarang yang gampang. Jangan dilihat itu, tapi lihat prosesnya seorang pencipta untuk mencapai titik lagu yang bisa meledak. Itu butuh berapa tahun, belasan tahun untuk belajar. Hargain itu. Proses untuk menjadi besar, karya yang besar itu butuh proses. Jadi jangan cuman ambil matangnya. Lagu bagus, cover, kita dapat duit. Cobalah berpikir, ini karya orang. Cobalah menghargai. Hubungin publishernya. Kalaupun dia tidak ikut publish ke publishing, cobalah untuk kontak yang bersangkutan. Yang punya karya siapa sih? Pinjem ya. Pasti ada hak moralnya di situ, ada hak ekonomi. Terlebih untuk urusan komersil, cari duit, kasarnya ngamen di digital, di YouTube, sekalipun ngamen untuk off air yang bersangkutan dengan yang namanya komersil. Sudah sepantasnya kita untuk izin kepada yang nyiptain, pencipta lagunya gitu. Misal saya mau cover nih, saya pernah cover lagunya Denny Caknan untuk manggung. Saya cari kontaknya, mana ini kontaknya. Seumur-umur saya cover itu waktu Bagindas, saya bawain 2 Denny Caknan, itu saya kontak orangnya. Walaupun sama Denny Caknan tidak dibalas, setidaknya saya itu menyampaikan, saya bawain lagu ya, saya izin ya mas gitu. Itu merupakan etika. Jadi kita itu entertain pasti ketemu lagi, ketemu itu aja, apalagi entertain gitu. Jadi ada bagusnya ya, sudah selayaknya kita itu izin kepada yang menciptakan lagu, kepada apa yang bersangkutan lah intinya. Izin ya gitu. Saya izin ya. Akhirnya sama Denny Caknan dibalesin, oh ya monggo silakan. Entah itu dari manajemen dari apa, tapi saya mendapatkan jawaban, oh ya monggo silakan. Setidaknya saya izin. Kalaupun saya manggung saya manggung membawakan lagu itu dan harus bayar, ya saya harus bayar gitu. Terlebih ada perjanjian, kamu harus bayar lah kalau bawain begini dan begitu, harus ditepatin. Jadi ada etika gitu. Kita harus menghargai sesama pengamen, sesama musisi, sesama pencipta lagu. Karena untuk membangun sesuatu, untuk menuju sukses itu nggak bisa sendiri bro. Nggak bisa, kita butuh banyak orang. Makanya kita bagaimana itu kita bisa mengenal banyak orang tanpa harus merugikan gitu. Jadi kita kerjasama, nuwun sewu, ada tata krama, ada etika gitu. Seperti itu. Nah kalau untuk yang sekarang YouTube, untuk teman-teman cover semuanya se-Indonesia ya, mungkin mampu saya sekarang hanya bisa menyampaikan untuk wilayah Nusantara lah, dari Sabang sampai Merauke. Untuk teman-teman yang cover, lebih jeli lagi, jangan sembarangan, hargailah yang nyiptain lagu. Nggak mudah, belajarnya juga nggak gampang. Kalau sudah bisa baru gampang gitu. Jadi mari kita menghargai karya, jangan cuma intinya babat habis, hajar habis, yang penting dapat uang. Gak begitu gitu. Kita punya warung, terus ada yang jualan ini, kita pun pasti mau buka dengan warung yang sama, yang dijual sama. Pasti kita ada tapos liro, ada etika. Permisi ya, saya mau jualan dengan jualan yang sama. Coba aja di warung, pasti gitu. Di pasar sekalipun itu pasti ada etika gitu. Di sini juga ada etika gitu. Untuk teman-teman cover, semoga kalian mempunyai karya yang dimana kalian percaya diri dengan karya kalian sendiri. Mari kita bersama-sama
untuk guyup lah, kita rukun, jadi kita punya etika bagaimana menghargai karya orang lain, saling bantu, seperti itulah. Untuk semua teman-teman cover atau semua teman-teman musisi, sehat selalu, sukses, tetap menghargai yang namanya etika. Oke, itu tadi semuanya tips-tips bikin lagu, terus tentang hak cipta, era digital sekarang. Dan terakhir saya menyampaikan terima kasih untuk semuanya yang udah ngelihat channel ini. Jangan lupa ikutin terus. Mungkin dari kalian ada yang aku pingin dibikinin lagu, boleh kok curhat, bisa jadi inspirasiku bikin lagu dari kalian. Kalian bisa DM ke, ada Instagramnya Bagindas, Instagram saya sendiri ada, jadi lihat aja di Instagramnya The Bagindas, cari di situ. Mungkin pingin curhat jadi lagu, monggo silahkan, siapa tahu kan jadi inspirasi saya. Terus jangan lupa follow Instagramnya, like, subscribe untuk mendukung kita terus berkarya. Siapa tahu ternyata salah satu cerita kalian jadi inspirasi karya saya. Sukses buat teman-teman semuanya, sukses permusikan Indonesia, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.